Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, pada malam ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi kemarin pembahasan terakhir disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, yaitu bab qabulil hadiah, yaitu masalah menerima hadiah. Nah ini kemudian beliau membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai." Jadi ini termasuk salah satu sebab seorang itu saling mencintai, diantaranya adalah saling memberi hadiah. Dan hadiah ini disebutkan jadi perbedaan antara sedekah dan hadiah, karena kita tahu bahwasanya Nabi SAW ini tidak menerima sedekah. Nabi hanya menerima hadiah. Makanya dalam hadis, tatkala Nabi SAW utiya bi ta'amin, diberi makanan, Nabi SAW bertanya, ahadiyatun am shadaqah? Apakah ini hadiah dan apakah ini shadaqah? Nah, ini Nabi SAW. Jadi beliau ini membedakan antara shadaqah dan hadiah. Dan disebutkan oleh sebagian ulama, jadi kalau shadaqah itu disebutkan seorang ayu dia syai'an yataqarrabu bihi ilallahi ta'ala lil muhtaji, yaitu sedekah itu memberikan sesuatu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membutuhkan. Nah, ini sedekah. Adapun hadiah, ayat fa ila insanin syai'an litaqarrab ilaihi wal mahabbatu lahu. Adapun hadiah, dia memberi manusia, jadi memberi sesuatu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepadanya ataupun cinta. Jadi maksudnya apa? Dia memberikan kepada seseorang sesuatu ini karena apa? Karena untuk pendekatan atau untuk pendekatan, dan juga karena cinta kepada dia. Nah, ini namanya hadiah. Beda sama sedekah. Jadi mungkin kalau seorang memberikan kepada seseorang yang dicintainya, nah ini berarti hadiah. Atau untuk pendekatan kepada seseorang, nah ini namanya hadiah. Nah, itu yang disebutkan oleh sebagian ulama. Adapun sedekah ini, dia memberikan sesuatu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membutuhkan. Kemudian kita lanjutkan bab setelahnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu man lam yaqbalil hadiyata lima dakhala al-bughdu fin nasi, atau lamma dakhala al-bughdu fin nasi. Haddatsana Ahmad ibn Khalid qala haddatsana Muhammad ibn Ishaq an Sa'id ibn Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ahda rajulun min bani Fazarah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam naqatan
fa'awadahu fatasaqqatahu. Fasami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar yaqul yuhdi ahaduhum fa'u'awiduhu biqadri ma 'indi summa yasqatuhu wa imullah la aqbalu ba'da 'ami hadha min al-arab hadiyah illa min Quraisyin aw ansariyin aw thaqafiyin aw dawsiyin. Di sini datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan di sini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sahih. Jadi hadisnya ini sahih riwayat Imam Tirmidzi wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ahmad wa Ibnu Hibban wal Baihaqi. Jadi hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu bab tidak menerima hadiah dikarenakan masuk kebencian pada manusia atau menyebabkan kebencian di antara manusia. Nah, ini tidak boleh seorang itu menerima hadiah. Di sini datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seseorang dari Bani Fazarah. Jadi Bani Fazarah itu memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 ekor unta. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantinya, maksudnya membalasnya. Lalu orang tersebut marah. Kemudian Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Beliau berkata, salah satu dari kalian memberi hadiah, lalu saya ganti atau saya balas dengan sesuatu yang saya miliki. Maksudnya di sini balasannya enggak terlalu besar. Kemudian orang ini marah. Demi Allah, lalu Rasulullah mengatakan, demi Allah, saya tidak akan menerima setelah tahun ini dari orang Arab hadiah, kecuali hadiah tersebut dari orang Quraisyin, yaitu orang Quraisy atau Ansari, orang-orang Ansor, au Thaqafi, au Dausi. Kenapa? Karena mereka itu terkenal tulus dalam memberi. Jadi nggak minta imbalan lebih banyak. Jadi dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang memberi hadiah unta kepada Nabi SAW ini, beliau ini marah karena apa? Karena Nabi ini membalasnya cuma sedikit. Jadi Nabi itu menggantinya sedikit, padahal orang ini berharap supaya Nabi SAW ini memberi yang lebih banyak dari pemberiannya. Makanya di sini Imam Bukhari rahimahullah, beliau membawakan bab yaitu tidak boleh menerima hadiah kalau memang orangnya ini tidak tulus atau orangnya ini berharap supaya nanti dapat imbalan yang lebih banyak. Nah, ini dilarang. Sebagaimana di sini babnya Imam Bukhari rahimahullah dan Rasulullah SAW sampai naik mimbar. Jadi Nabi SAW sampai naik mimbar ceramah mengatakan, saya tidak akan menerima tahun ini hadiah dari orang Arab kecuali dari orang Quraisy atau Ansor atau Thaqafi atau Dausi. Kenapa? Karena mereka itu terkenal bahwasanya mereka itu tidak ingin balasan. Maksudnya mereka ini tulus dalam memberi hadiah kepada Nabi SAW. Karena mereka ini juga terkenal orangnya dermawan. Nah, jadi ini bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Jadi kalau di sini tidak bolehnya menerima hadiah
kalau memang tidak ada maslahat syar'iyyah. Maksudnya kalau di sini membuat orang marah saja. Kenapa? Karena orang yang memberi tadi kepada Nabi SAW mengharap imbalan yang lebih banyak. Tetapi Nabi SAW malah memberi imbalan sedikit. Jadi menggantinya nggak lebih banyak dari yang dia berikan. Padahal kita tahu bahwasanya Nabi SAW juga kalau membagi harta rampasan perang itu ngasih orang 100 unta. Jadi satu orang diberikan 100 unta. Hai. Di sini tidak disebutkan orangnya. Jadi rajulun min Bani Fazar. Jadi ada seorang dari Bani Fazar memberi hadiah kepada Nabi SAW 1 ekor unta. Lalu Nabi SAW membalas yang dia miliki. Disebutkan dalam riwayat di sini sebutkan oleh Syarih, fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam fahamidallahu wa athna alaihi thumma qala inna fulanan ahda ilayya naqa fa awwatuhu minha sittah bakaratin fadalla sakitan laqad hamamtu an la akbar ila akhiri al-hadits. Jadi dalam riwayat yang lain di sini disebutkan orang ini memberikan 1 ekor unta kepada Nabi. Nabi hanya mengganti 6 ekor unta kecil-kecil. Nah ini padahal ini sudah banyak. Jadi Nabi SAW menggantinya dengan memberi 6 ekor unta kecil. Tetapi di sini dia masih marah. Jadi masih marah karena merasa bahwasanya Nabi SAW ini memberi imbalannya kurang banyak. Sehingga di sini Imam Bukhari rahimahullah beliau membawakan bab, jadi seorang itu nggak usah menerima hadiah kalau memang orang yang memberi hadiah ini ingin imbalan yang lebih banyak. Jadi ingin balasan yang lebih banyak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang ini apa? Tidak tulus dalam memberi. Dia tidak ikhlas dalam memberi. Nah, ini dilarang. Kita menerima hadiah dari orang tersebut. Dan juga sebagaimana dalam ayat juga kita dilarang memberi sesuatu tetapi kita mengungkit-ungkit pemberian. Nah, ini juga dilarang juga. Jadi kita memberikan sesuatu kepada seseorang ternyata dia mengungkit-ungkit. Jadi dalam ayat itu la tubtilu ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni. Janganlah kalian batalkan sedekah kalian itu dengan mani, dengan mengungkit-ungkit, ngundat-ngundat, menyebut-nyebut. Kemudian famathaluhu kamathali bil mani wal adha. Famathaluhu kamathali sulfanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu sultan. Dimisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Seperti batu yang licin. Di atasnya ada debu, terkena hujan. Maka debu itu akan hilang bersih. Nah, ini termasuk balasan orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Nah, ini dilarang. Jadi kita memberikan seseorang, mungkin dulu aja saya pernah kamu kasih seperti ini kok, sekarang kamu cuma mengasih ini. Nah, ini termasuk mengungkit-ungkit. Jadi menunda-nunda pemberian. Nah, ini dapat membatalkan pahala sedekah kita. Diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti batu licin ada debu, terkena hujan ya bersih. Jadi nggak tersisa sedekah kita nggak dapat pahala sama sekali. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan. Dan ini banyak sekali. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala banyak mencontohkan masalul ladzina kafaru atau masalul ladzina yunfiquna amwalahum, permisalan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah itu seperti kamatsali habbah, seperti satu biji ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbin, setiap satu tangkai ini ada 100 biji. Berarti
dilipat gandakan menjadi 700 kali pujinya. Nah ini kalau kita perhatikan dalam Al-Quran banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat permisalan contoh ini supaya mudah difahami. Jadi kalau dengan contoh, dengan misal, ini orang akan lebih paham bagaimana bentuknya. Seperti Nabi SAW memberikan contoh masalus sholawatil khamsi kamatsali nahrin jarin fi babi ahadikum yang tasil minhu kullayaum. Permisalan orang yang sholat 5 waktu ini diibaratkan seperti di depan rumahnya ada air yang mengalir. Dia mandi setiap harinya. Di situ menunjukkan dia tidak ada kotoran lagi. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus kesalahannya. Dan banyak lagi dalam hadis seperti permisalan orang yang jihad di jalan Allah. Bahkan dalam hadis ini pernah kita lewat permisalan orang yang masalul ladzi yarji'u fi shadaqatihi kal yaqiu fi qayyihi thumma ya'udu. Permisalan orang yang mengambil pemberiannya lagi. Nah ini diibaratkan seperti anjing yang muntah, kemudian muntahnya ditelan lagi. Nah ini banyak, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW tentang permisalan. Jadi memang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat permisalan ini supaya orang lebih paham. Jadi orang itu akan lebih paham dengan misal-misal dan contoh-contoh dan perumpamaan-perumpamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, yaitu bab tidak boleh seorang itu menerima hadiah kalau dengan dia menerima hadiah ini orangnya akan marah. Kenapa? Karena mungkin ini bisa dilihat dari kebiasaan. Mungkin orang ini pernah memberi kita sesuatu, ternyata dia pernah bilang mungkin sama tetangganya, orang ini pernah saya kasih ini, ternyata dia nggak pernah balas sama sekali. Nah ini lebih baik kita nggak menerima hadiahnya, karena nanti bisa membuat kebencian. Tapi kadang-kadang juga kita kadang-kadang salah, maksudnya nggak menerima hadiah, kadang-kadang dibilang mentang-mentang orang kaya nggak menerima hadiah dari kita. Nah ini juga serba salah. Kita terima juga nanti dia kadang-kadang mengungkit-ungkit. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Nah ini sudah selesai dari bab hadiah yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Babul haya'i. Kita masuk bab baru lagi. Hadis yang ke-597. Bab rasa malu. Haddatsana Ahmad ibnu Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Mansur an Rib'i bin Firash qala haddatsana Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Akhrajal musannif fi dzikri Bani Israil wa fil adab wa Abu Dawud wa Ibnu Majah fi Zuhd wa Ibnu Hibban. Datang dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini beliau membawakan bab rasa malu, termasuk apa yang dijumpai oleh manusia dari perkataan
para nabi yang terdahulu. Jadi maksudnya ini turun-temurun dari para nabi terdahulu. Di antaranya adalah apabila kamu tidak malu, maka lakukan sesukamu. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan. Maksudnya apa? Jadi kalau kamu itu tidak punya rasa malu, ya sudah, kamu boleh melakukan apa saja. Di sini ada yang mengatakan bahwasanya amar perintah ini adalah tahdid, ancaman. Jadi bukan berarti di sini kamu suruh melakukan apa saja yang kamu suka kalau memang kamu tidak malu. Di sini ada yang mengatakan, disebutkan oleh syarih, makna al-wa'id ay if'al ma syi'ta tujazi bih. Jadi maknanya adalah ancaman, yaitu lakukan sesukamu, niscaya kamu nanti akan dibalas. Jadi di sini kadang-kadang perintah ini juga bisa maknanya tahdid, ancaman. Bisa juga perintah, maknanya itu ibahah. Jadi maksudnya asal daripada perintah ini memang asal daripada amr, perintah itu adalah wajib. Ini asalnya. Jadi asal kalau ada perintah dari Nabi SAW, ini hukum asalnya wajib, perintah dari Nabi SAW. Tapi ada yang memalingkan dari wajib kepada sunnah, ada juga boleh, ada juga dalam hadis ini ada yang mengatakan tahdid, ancaman. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "I'malu ma syi'tum", perintah, lakukan sesuka kalian, innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Jadi di sini maknanya ini bukan kamu suruh melakukan sesukamu, tetapi ancaman. Nah, ini amar. Jadi amar kadang-kadang ini maknanya bisa ancaman. Jadi bukan perintah, tapi asalnya amar ini maknanya adalah perintah, wajib. Asal amar ini adalah wajib. Di sini dalam hadis, jadi ketika seorang ini tidak memiliki rasa malu, ini pasti dia akan melakukan sesukanya. Jadi maksudnya orang tatkala dia tidak punya rasa malu, menjadikan dia itu melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak malu. Jadi melakukan maksiat di depan orang banyak tidak malu. Ini. Disebutkan di sini oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, sahihun. Hadisnya sahih. Sebagaimana dalam silsilah hadis sahihah dan juga dalam kitab Al-Irwa. Di sini akhrajal musannif fi dzikri Bani Israil wa fil adab. Berarti di sini wallahu alam, kelihatannya di sini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari sendiri. Dan juga dalam kitabnya ini Al-Adabul Mufrad. Jadi kitab Al-Adabul Mufrad ini lebih dulu. Jadi lebih dulu daripada kitab Sahihul Bukhari. Daripada kitab Sahihul Bukhari. Dan kita ketahui bahwasanya rasa malu ini memang ada yang terpuji dan ada yang tercela. Jadi rasa malu yang terpuji, nah ini kalau seseorang itu ingin melakukan maksiat, dia malu, baik malu kepada manusia atau malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini termasuk malu yang terpuji. Jadi orang mau minum khamr terang-terangan, mau melanggar atau berbuat maksiat, nah ini termasuk malu yang terpuji. Tapi juga ada malu yang dia itu tercela.
Jadi orang mau sholat jamaah ke masjid malu. Nah ini malu bukan pada tempatnya. Orang mau menghadiri masjid taklim malu. Nah ini malu bukan pada tempatnya. Orang yang ingin bertanya tentang ilmu kemudian malu. Nah ini juga malu bukan pada tempatnya. Nah ini bisa tercela. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau kita jadi merasa malu, maka kita nggak boleh melakukan. Maksudnya kalau seorang itu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu kepada manusia tatkala dia berbuat maksiat, ya kamu nggak boleh lakukan perbuatan tersebut. Qala Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, jadi masih hadis berkaitan dengan malu, sifat malu. Haddatsana Muhammad ibnu Katsir qala akhbarana Sufyan an Suhail ibnu Abi Saleh an Abdullah ibnu Dinar an Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una syu'bah afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Akhrajahu musannif fi iman as-sahih wa Muslim wa Nasa'i wa Tirmidzi fihi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah fi sunnah wa Tabrani fil Awsat an Abi Sa'id. Jadi di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitabnya. Jadi muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan iman itu ada 60 cabang atau 70 cabang lebih. Tingkatan yang paling mulia adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah imatatul adha 'anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu ini adalah termasuk bagian daripada keimanan. Di sini dalam hadis Nabi SAW menyebutkan iman itu ada 60 lebih atau 70 lebih. Jadi kata-kata au di sini disebutkan oleh Syarih, yaitu Fadlullah Al-Jailani. Beliau menyebutkan au riwayat sahih habibun wa sab'una min ghairi au allati lisyak. Adapun riwayat au atau ini katanya bukan dari Nabi SAW. Yang benar di sini riwayat katanya yang benar itu al-imanu bid'un wa sab'un. Jadi iman itu ada 70 lebih syu'bah cabang. Nah, ini disebutkan di sini. Kemudian tingkatan yang paling tinggi yaitu la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah, kita memurnikan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesembahan yang benar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa adnaha, jadi tingkatan yang paling rendah, imatatul adha anit thariq,
menyingkirkan gangguan dari jalan. Di sini menyingkirkan atau menjauhkan semua yang mengganggu di jalan. Min hajarin au syaukin au qadarin au nahwi. Semua yang mengganggu di jalan, baik itu batu atau duri atau kotoran atau yang lainnya. Nah, ini termasuk tingkatan iman yang paling rendah. Jadi kita nggak boleh meremehkan meskipun itu hanya sekedar menyingkirkan gangguan dari jalan. Karena bisa jadi dengan kita menyingkirkan gangguan dari jalan, orang akan selamat. Yang tadinya mungkin dia bisa jatuh kemudian meninggal, tapi qadarullah kita singkirkan, akhirnya nggak jadi jatuh. Nah, ini termasuk nikmat. Jadi sekecil apapun amal soleh, meskipun tingkatan iman yang paling rendah, nah ini kita nggak boleh meremehkan. Meskipun bentuknya tadi, jadi menyingkirkan gangguan di jalan. Jadi di jalan ini ya nggak harus di jalan raya. Jadi jalan gang atau jalan kecil ataupun jalan desa, semua jalan. Jadi nggak harus jalan yang besar. Nah, ini mencakup dalam hadis ini. Jadi kalau seorang itu menyingkirkan gangguan, baik itu pohon ataupun kerikil ataupun batu, kaca, kotoran, nah ini termasuk keimanan yang paling rendah dan kita nggak boleh meremehkan. Jadi amal soleh sekecil apapun yang kita lakukan, kita tidak boleh meremehkan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Nah, ini syahidnya. Jadi syahidnya di sini malu itu adalah termasuk cabang daripada keimanan. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Di sini banyak hadis. Beliau di sini lebih daripada dalam masalah haya, sifat malu ini beliau membawakan beberapa hadis. Disebutkan di sini nabba al-haya' minal iman wa in kana gharizah. Li'anna al-ba'd qad yudhil an kauni minal iman wa qad yakunu tahalluqan wa iktisaban ka sa'iri a'malil bir. Wa ma yakun gharizah wa tab'an fastimar ala qanun syar'i yahtaju ila iktisab wa niyyah wa ilm. Wa idan minal iman. Al-haya' mutasab walladhi ja'alahu syari' minal iman wa huwa mukallaf bi dunal gharizah. Na'am, man kana gharizu fa innahu yu'inu ala al-muktasab wa dalil ala al-din as-sahih. Wa syahidul qad as-sahih wa sunnatu shalah ila akhirih. Jadi di sini disebutkan jadi rasa malu. Jadi seorang malu. Jadi kalau ingin berbuat maksiat, malu kalau dia itu melanggar batasan-batasan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk keimanan. Jadi malu ini keimanan. Jadi orang mau terang-terangan berbuat maksiat di depan orang, dia malu. Nah, ini termasuk keimanan. Makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi rasa malu ini adalah termasuk bagian daripada keimanan. Disebutnya di sini qala Ibnu Qutaibah innal haya' yamna'u sahibu minal masail minal ma'asi kama yamna'ul iman. Sesungguhnya rasa malu itu menghalangi seseorang dari berbuat maksiat. Kama yamna'ul iman, sebagaimana menghalangi keimanan. Jadi ini hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, yaitu masih berkaitan dengan sifat-sifat malu. Jadi sifat malu tatkala seorang itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada manusia karena berbuat maksiat, nah ini termasuk keimanan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala
Berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Ali ibn al-Ja'd qala akhbarana Syu'bah an Qatadah an Abdullah ibnu Ubaidillah ibnu Abi Utbah Maula Anas qala sami'tu Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu haya'an min adra fi hidriha wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhi. Akhrajal musannif fi sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fil adab wa Muslimun fi fadailin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang selanjutnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling malu terhadap para gadis yang masih perawan fi khidriha, yaitu di kamarnya. Wa kana idza kariha syai'an, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membenci sesuatu, arafnahu fi wajhi, kami mengetahuinya dari wajahnya. Jadi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, beliau ini termasuk orang yang paling malu terhadap para gadis yang masih perawan di kamarnya. Jadi ini diketahui dari wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah. Makanya di sini disebutkan arafnahu fi wajhi. Jadi kami mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat pemalu terhadap para gadis. Nah, ini diketahui dari wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini malu terhadap gadis yang masih perawan. Jadi Nabi SAW orang yang paling malu daripada gadis yang masih perawan di kamarnya. Jadi maksudnya kita tahu bahwasanya seorang gadis yang masih perawan, ini biasanya itu dia memiliki sifat malu. Tetapi di sini Nabi SAW ini lebih malu dari para gadis tersebut. Ini maknanya. Qala haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Yahya wa ibnu Mahdi qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Abdullah ibnu Abi Utbah maula Anas ibnu Malik an Abi Sa'id Al-Khudri mithla qala Abu Abdullah wa qala Bundar wa ibnu Abi Adi maula Anas. Di sini disebutkan juga jadi riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri mithlah. Tapi di sini sanadnya berbeda. Jadi hadisnya sama. Jadi Nabi SAW ini orang yang paling malu daripada para gadis yang masih perawan. Maksudnya di sini melebihi malunya mereka. Mereka para gadis, tetapi Nabi SAW ini lebih malu daripada para gadis perawan tadi. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah datang dari jalan yang lain. Jadi kalau tadi disebutkan dari Ali ibn al-Ja'd, kemudian di sini dari Muhammad ibnu Bashar. Qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qala haddatsana Ibrahim ibnu Sa'ad an Salih an Ibnu Syihab qala akhbarani Yahya Ibnu Sa'id ibnu al-As anna Sa'id ibn al-As akhbara anna Uthman wa Aisyah haddatsahu anna Abu Bakr istadana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutajirun ala firashi Aisyah labisan mirq Aisyah labisan mirq Aisyah fa'adina li Abi Bakr wa huwa kadzalik faqada ilaihi hajatahu thumma saraf thumma istadana Umar radhiyallahu anhu fa'adina lahu wa huwa kadzalik faqada ilaihi hajatahu thumma saraf qala Utsman thumma ista'dantu alaihi fajalasa wa qala Aisyah ijma'i ilaikum ya baqi
Qala faqadaitu ilaihi hajati thumma saraftu. Qala faqalat Aisyah, ya Rasulullah, lima araka fazi'ta li Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma kama fazi'ta li Utsman. Qala Rasulullah SAW, inna Utsman rajulun hayyun wa inni khasyitu in azintu lahu wa ana ala tilka hal alla yablugha ilayya fi hajatihi. Ini masih berkaitan juga dengan sifat malu dari Utsman radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha. Keduanya ini bercerita bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu minta izin kepada Rasulullah SAW. Maksudnya ingin masuk ke rumahnya Rasulullah SAW. Kemudian Nabi pada waktu itu berbaring di kasur, yaitu di kasur Aisyah radhiyallahu anha, memakai kain dari wol. Jadi mungkin pakai selimutnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi SAW berbaring di atas kasurnya atau ranjangnya Aisyah radhiyallahu anha, memakai selimut dari wol. Kemudian Nabi mengizinkan Abu Bakar radhiyallahu anhu supaya masuk. Kemudian Abu Bakar pun menunaikan hajatnya. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai hajatnya, beliau pun pergi. Kemudian datang Umar radhiyallahu anhu. Lalu Nabi SAW juga mengizinkan untuk masuk, dan Nabi SAW tetap masih dalam keadaan berbaring di atas ranjangnya Aisyah atau kasurnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Umar pun setelah selesai hajatnya, beliau pun pergi. Kemudian berkata Utsman, ini Utsman radhiyallahu anhu, beliau yang cerita sendiri. Tsumma sta'dzantu alaihi wa jalasa wa qala li Aisyah. Kemudian Utsman minta izin untuk masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia disuruh duduk. Dan Nabi SAW berkata kepada Aisyah, kumpulkanlah baju-bajumu. Maksudnya rapikan baju-bajumu. Qala, kemudian Utsman berkata, Aisyah pun mengumpulkan atau merapikan baju-bajunya dan hajat-hajatnya, kemudian pergi. Faqalat, oh bukan. Kemudian Utsman pun setelah itu masuk. Jadi di sini maksudnya tatkala Utsman datang, Nabi SAW menyuruh Aisyah untuk merapikan. Berbeda sama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, di sini biasa saja. Maksudnya nggak suruh mengumpulkan pakaiannya, merapikannya. Kemudian Nabi SAW duduk. Jadi yang tadinya Nabi SAW itu berbaring tatkala kedatangan tamu Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga Umar radhiyallahu anhu, tetapi di sini tatkala datang Utsman radhiyallahu anhu, Nabi SAW dalam keadaan duduk, nggak berbaring lagi. Lalu apa? Di situ Utsman radhiyallahu anhu setelah selesai hajatnya, dia pun pergi. Dan Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya nggak melihat Anda itu kaget. Maksudnya Anda tatkala kedatangan Abu Bakar biasa saja dalam keadaan berbaring di atas ranjangnya Aisyah radhiyallahu anha dan juga memakai selimut. Sedangkan tatkala datang Utsman, Anda pindah posisi, maksudnya yang tadinya berbaring jadi duduk.
Ini kenapa? Bahkan Aisyah disuruh merapikan kamarnya tadi, mengumpulkan pakaian-pakaian semuanya. Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun menjawab, sesungguhnya Utsman adalah orang yang pemalu. Jadi maksudnya Utsman ini termasuk orang yang malu. Wa inni khasyitu in adintu lahu wa ana ala tilkal hal alla yablugha ilayya fi hajati. Dan saya khawatir, takut kalau saya mengizinkan dia dan saya dalam keadaan seperti itu, maksudnya berbaring di atas ranjangnya Aisyah memakai selimut, alla yablugha ilayya fi hajati, dia nggak bisa menyampaikan hajatnya. Jadi maksudnya di sini dia nggak bisa menceritakan kebutuhannya karena malu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syahidnya dalam hadis ini sesungguhnya Utsman adalah orang yang pemalu. Jadi dalam hadis ini yang bercerita ini adalah Utsman radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan kisahnya sendiri. Ini boleh. Kalau memang dia nggak ujub, nggak kagum terhadap dirinya, boleh. Jadi boleh seseorang itu menceritakan dirinya bahwasanya dia ini itu dan ini. Sebagaimana di sini. Jadi di sini Rasulullah SAW tatkala kedatangan tamu Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu anhu, di sini Nabi SAW biasa. Ini menunjukkan apa? Keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar. Kenapa? Karena ini menunjukkan beliau Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhu ini akrab dengan Nabi. Jadi ini menunjukkan bahwasanya mereka berdua ini akrab dengan Nabi SAW. Jadi Nabi pun biasa saja, maksudnya enggak pindah posisi, tetap berbaring, dan juga Nabi SAW memakai selimutnya Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi tatkala kedatangan Utsman, Nabi SAW duduk, dan juga di situ Nabi suruh Aisyah radhiyallahu anha merapikan, mengumpulkan pakaiannya. Kenapa? Karena Utsman radhiyallahu anhu adalah orang yang pemalu. Jadi Nabi SAW ini khawatir Utsman ini nggak bisa menguraikan kebutuhannya. Dia nggak bisa menyebutkan kebutuhannya apa karena malu kepada Nabi SAW dalam keadaan seperti itu. Makanya dalam riwayat yang lain di sini disebutkan Nabi SAW ini sampai tersingkap pahanya. Jadi Nabi SAW dalam keadaan berbaring kasifan an-fakhidhi. Jadi terbuka pahanya. Nanti ada riwayat yang terakhir yang akan dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi syahidnya dalam hadis ini bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu juga orang yang pemalu. Jadi memiliki rasa malu. Jadi dalam hadis ini bisa kita ambil faedah bagaimana Nabi SAW ini selalu menjaga. Jadi menjaga perasaan orang. Jadi maksudnya di sini Nabi SAW ini tahu karakternya para sahabat. Sebagaimana Utsman radhiyallahu anhu ini adalah orang yang pemalu, Nabi SAW tahu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu tahu bagaimana karakternya para sahabat. Dan juga di sini Nabi SAW menjaga. Jadi jangan sampai Utsman radhiyallahu anhu ini belum selesai hajatnya lalu pergi dikarenakan malu tadi. Akhrajahu Muslim fil Fadha'il wa Tahawi fi Mushkil al-Athar wa fi ba'd turuqi alla tastahi mimman tastahi minhul malaikah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim masih berkaitan dengan sifat malu.
Dalam riwayat yang lain disebutkan, bagaimana mungkin saya tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu terhadap Utsman radhiyallahu anhu. Nah, ini dalam riwayat yang lain sebagaimana nanti yang akan disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam hadisnya. Nah, ini sifat malu yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi sifat malu ini ada yang dia itu memang bawaan. Jadi maksudnya bawaan dari ya mungkin dari keturunannya atau yang lainnya. Bisa juga sifat malu ini diusahakan. Jadi dia bukan bawaan tapi dia diusahakan bagaimana supaya bisa malu, yaitu butuh usaha, butuh jihad melawan dirinya supaya ada rasa malu. Karena di sini disebutkan tadi bahwasanya malu ini adalah termasuk cabang daripada keimanan. Jadi di sini masih ada beberapa hadis. Jadi Imam Bukhari rahimahullah, beliau di sini menyebutkan sekitar 9 hadis. Jadi beliau ini sekitar ada 9 hadis berkaitan dengan sifat malu. Jadi intinya, jadi malu ini ada yang terpuji dan ada juga yang terlarang. Jadi insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, ini masih ada beberapa hadis yang akan disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, yaitu tentang sifat malu. Dan di sini subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.